Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati dari Allah SWT. Mari kajian pada malam hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahman alamal Quran khalaqal insana alamatul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-azizul ghaffar mutawwirul laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur semoga selalu tercurahkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa panjenengan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan dalam kehidupan panjenengan sampai saat ini. Insya Allah keluarga panjenengan dalam kondisi keimanan yang semoga baik-baik saja. Semoga keislaman keluarga panjenengan juga diterima oleh Allah SWT, dan nantinya kita kembali kepada Allah juga dengan amalan terbaik insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini, bahkan siang pada malam hari ini, saya akan memulai dengan apa yang dikatakan oleh seorang sahabat tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kepada kita semuanya, atau memberikan satu kalimat, bahwa innama anta ayyamun, sungguhnya kalian itu adalah susunan hari-hari. Innama anta yaumun kullama dhahaba, innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba yabduk. Ketika ini Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kalian itu adalah susunan hari-hari, dan apabila satu hari itu berlalu, maka hilanglah bagian dari diri kalian. Jadi bulan panjenengan itu ibaratnya susunan hari-hari. Maka ketika tiap hari itu berlalu, maka hilanglah bagian dari diri kalian. Kalau boleh saya ibaratkan seperti buku ini. Buku ini atau kitab ya, atau buku ini susunan dari lembar-lembaran. Jadi kalau satu lembar berlalu, maka hilanglah lembaran susunan buku ini. Dan kalau buku ini jumlahnya isinya 50, nanti tinggal lembarannya hilang terus tinggal satu. Itu maksudnya lembarannya tinggal satu. Jadi kalau usia kita itu 50, hari ini berlalu, maka hilanglah bagian dari diri kita. Satu hari hilang, satu hari hilang. Jadi ada yang bukunya 50 isinya, ada yang 70, ada yang 40, ada yang isinya baru 2 sudah hilang. Kalau panjenengan ini isinya penuh itu, pun 50 lebih. Kita tesih pirang lembar, Pak. Betul, Allah a'lam. Jadi masih
banyak. Ketika seorang ulama ahli sejarah juga begitu. Jadi bulan panjenengan itu kata beliau susunan hari-hari. Kalau satu hari hilang, maka hilanglah bagian dari kita. Nanti tinggal berapa hari begitu. Maka Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan setiap waktu, terutama hari, agar jangan sampai bulan panjenengan hari itu lewat begitu saja tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai satu hari itu lewat tanpa amal soleh. Jadi satu hari lewat itu penuh dengan amal soleh. Satu hari lewat penuh dengan amal soleh. Jadi kalau misalnya ada orang ulang tahun, itu sebenarnya keliru. Ulang tahun itu umurnya kelong, lebarannya kan kelong, kok malah bersyukur. Tapi semoga ulang tahunnya, karena alhamdulillah pun 15 tahun, muka-muka tambah pinter, tambah soleh kan ngotot ya Pak. Muka-muka. Tapi syariat ulang tahun buat terhentak ya. Bahkan kan saya ngajar di Bergono Pak, SMP 3 Jatiroto. Saya diceritain sama teman saya Pak, daerah Pacitan, itu ada orang ulang tahun di mantu Pak. Jadi ulang tahun itu di mantu. Oke, pengen mantu Pak. Kalau sunatan dengan gaya alanan. Jadi mantu Pak. Ini pun kali nomor 3. Ada jadi selama ini di mantu, begitu ulang tahun ini. RT ini ganti, RT ini kok ganti. Ampun menyusahkan diri sendiri. Dan terus karena Islam itu sangat memperhatikan hari, waktu, dan maka jangan sampai sekedar malah pulau panjenengan melewatkan hari itu berlalu begitu saja. Kalau bisa nanti penuh dengan amal soleh. Maka Islam sangat memperhatikan hari, pekan, bulan, bahkan tahun. Jangankan tahun Pak, bulan pun sangat diperhatikan. Kemudian pekan juga begitu Pak, hari juga begitu. Bahkan Pak, hari itu juga ada bagian tersendiri, ada siang dan ada malam. Itu beda. Bagaimana cara memanfaatkan siang dan bagaimana cara memanfaatkan malam. Seorang muslim harus pandai-pandai mengatur waktu, Pak. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu agar sampai tidak terlewat begitu saja. Maka kalau ini kajian sebelumnya melalui bulan panjenengan tersegel Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd yang dari itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya, barang siapa yang hendak bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, maka kerjakanlah amal soleh, wala yusyrik bi ibadatihi ahadan, dan jangan sekali-kali menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Jadi melalui bulan panjenengan ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhannya. Salah satu nikmat terbesar itu kan berjumpa dengan Allah. Maka falyamal amalan sholihah, kerjakan amal soleh. Jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja tanpa amal soleh. Jadi tanpa amal soleh. Siang ada cara tersendiri. Islam itu membagi siang dan malam sendiri. Nanti pekan, bulan dan tahun Pak. Sehingga bulan panjang perbanyak amal soleh, sehingga mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Melalui bulan panjang yang tinggal lihat Quran itu banyak bersumpah dengan waktu Pak. Misalnya al-awwal fajr, demi waktu subuh. Itu artinya subuh itu sangat penuh dengan berkah. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Kemudian dan lain sebagainya. Kata bulan panjenengan diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan waktu demi waktu agar nanti bisa bertemu dengan Allah dengan senyuman, karena penuh dengan amal soleh. Yang mungkin kalau ini sambung cerita kisah Ibunda Fatimah, gitu Pak. Itu saya minta ya Pak. Kanjeng Nabi sakit, Ibunda Fatimah mendekat, kemudian dibisiki, wahai putriku, kayaknya sakit ini akan membawa kepada kematianmu. Maka Ibunda Fatimah nangis Pak. Terus kata-kata yang kedua dilanjutkan, dan kayaknya bahasa keluaran panjang,
dan engkau adalah orang yang pertama dari kalangan keluargaku yang akan menyusul, Pak. Yang akan menyusul itu Ibunda Fatimah. Dan betul, Pak, yang menyusul kemudian beberapa bulan adalah Ibunda Fatimah. Jadi ada di misi betul. Bae loro sakit. Kita engko sing nyusul di sini kowe lho. Keton-keton kabar gembira atau musibah? Bagi orang yang beramal soleh, tentunya ini kabar gembira seperti Ibunda Fatimah, Pak. Yang tadinya dikabarkan bahwa kematian, sakit ini akan membawa kematian, maka menangis Ibunda Fatimah, putri Rasulullah. Kemudian dikabarkan kalau yang menyusul nanti pertama kali adalah engkau, maka dia tersenyum. Kenapa? Karena dia akan bertemu dengan orang yang dia cintai kembali. Tadinya berpisah, kemudian dia akan nyusul orang pertama kali, maka dia tersenyum, Pak. Bukankah kematian itu kalau paham itu seperti kelahiran, Pak? Gitu, Pak. Cuma keluaran panjang, kadang semua orang sudah paham tentang kelahiran, maka mereka menunggu datangnya kelahiran. Sebetulnya kematian itu sama, hampir sama dengan kematian. Apa? Kelahiran sama, Pak. Kalau kelahiran itu perpindahan dari alam kandungan menuju alam dunia, tapi kalau kematian hanyalah wasilah jalan untuk perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat. Itu hanya kematian. Dan kalau kita paham tentang kematian, maka hakikatnya sama persis dengan kelahiran. Bukankah kelahiran itu sangat ditunggu-tunggu, Pak? Pun wis lahir burung ditekoke ngoten. Kira-kira di lolan panjenengan masukkan ke kematian itu pun bahan pun boten sing sadaya jenengan pun mati jere. Masya Allah. Soalnya asing ketemu kali biliko Arab ketemu kali Tuhan, ketemu kepada zat yang dia cintai. Maka sungguh sahabat dulu kalau diajak perang senang, Pak. Senang karena kalau dia hidup mulia dan kalau mati syahid, Pak. Dosanya diampuni dan dalam jannah masuk surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau wau ketika Gusti Allah, faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin bertemu gembira bertemu kali Tuhannya, maka hendaklah falyamal amalan sholihah, hendaklah mengerjakan amal soleh. Terus monggo tadi ketika Al-Imam Hasan Al-Basri ketika pilih keluaran panjenengan itu susunan hari-hari, maka keluaran panjenengan jangan sampai melewati hari-hari itu dengan berlalu begitu saja. Satu hari misalnya, Pak, satu hari itu ada 24 jam. 24 jam itu pun dibagi dua, siang dan malam. Malam ada haknya sendiri, siang ada haknya sendiri. Ketika di sahabat Abu Bakar Asyidi dari riwayat Ibnu Syaibah, beliau mengatakan, innallaha haqqa bin nahari la yaqbaluhu bin nahar. Apa? Bilail. Sesungguhnya Allah punya hak di di siang hari dan tidak menerimanya di malam hari. Walillahi haqqu bilaili, dan Allah itu memiliki hak di malam hari. La yaqbaluhu bin nahar, dan tidak menerimanya di siang hari. Di siang hari. Jadi Allah punya hak di malam hari dan Allah punya hak di siang hari. Allah membagi waktu, kapan harus tidur, kapan harus istirahat, kapan harus ibadah, itu sudah dibagi oleh Allah. Maka prinsip dari orang yang bertakwa adalah mengikuti keinginan Allah hidup ini. Dan orang yang tidak mengikuti keinginan Allah namanya ghaflah, namanya orang yang lalai. Dia mengikuti keinginannya sendiri, mengikuti hawa nafsunya atau keinginannya sendiri. Jam 12 siang lolan panjenengan wayai lelen tidak dipanggil oleh Allah untuk sholat duhur, kita datang, berarti kita mengikuti keinginan Allah. Subuh-subuh nggih ngoten, Pak, mulai adem, awan panas bunyi adem, jam 4:04 pun diundangi, Pak. Enten Jogja nggih ngoten, Pak, jam kalih pun diundangi, Pak. As-sholatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur, ngoten, Pak, jam kalih 2:30. Mengingatkan mereka yang rajin sholat tahajud. Di waktu dingin keluaran panjang istirahat, tapi Allah panggil, maka kita mengikuti keinginan Allah. Di prinsip orang hidup itu, orang yang bertakwa adalah mengikuti keinginan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membagi siang dan malam, ada hak sendiri di siang hari, ada hak sendiri di malam hari. Walaupun surat An-Naba Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam untuk pakaian, Pak, sebagai pakaian. Kami jadikan malam untuk pakaian, Pak, berarti untuk menutupi, Pak, untuk selimut atau untuk istirahat. Wa ja'alnal nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Jadi sudah diatur oleh Allah, malam untuk istirahat, siang untuk mencari penghidupan. Tapi lari-lari kan saat ini dibalik. Bulan ada akhirnya makan subuhan, iya bagaimana? Masuk bulan itu lari-lari itu lebih berangkat tidur. Kita sudah berangkat apa bangun, berarti malam untuk apa? Begadang, siang untuk istirahat. Lagi kewalik, Pak. Rumusnya keliru, maka tidak boten gaduh, boten gaduh. Allah menginginkan pengelolaan panjenengan istirahat, siangnya untuk mencari penghidupan. Kapan siang itu? Siang itu ditandai dengan azan subuh atau terbit fajar, azan subuh, dan malam ditandai dengan apa? Azan maghrib. Dan malam itu juga dibagi tiga, Pak. Sepertiga yang pertama, sepertiga yang kedua, dan sepertiga yang ketiga. Satu riwayat pengelolaan panjenengan sering mendengar bahwa setiap sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke dunia. Siapa yang minta dikasih, siapa yang mohon ampun akan diampuni, siapa yang berdoa akan dikabulkan. Ketika sepertiga malam terakhir, pripun caranya ukur, Pak? Dan kantun ukur, siangnya mulai jam 4 misalnya, kemudian malamnya paginya berazan subuh, mulai malamnya azan maghrib. Nah, kantunnya dijumlah jam pinten, terus dibagi dua, itu setengah malam. Setengah malam baru nanti dibagi kurang sedikit. Al-Muzammil, Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Jadi malam itu ampun tinggi turu kabeh, ampun tinggi tilem kabeh. Tapi bangun sekelas Rasulullah SAW yang punya tugas sebesar itu Pak, memimpin umat itu disuruh Allah bangun tengah malam. Bangun Allah tengah malam, nanti tambah sedikit atau tambah sedikit. Kata Allah di dalam surat Al-Muzammil, sungguh bangun di malam hari akan menguatkan jiwa. Saya Bapak Ibu, siang hari kan kita menghadapi banyak masalah, banyak, belum masalah diri sendiri, masalah dengan keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan orang lain banyak. Kalau jiwa kita ingin kuat, Pak, bangun malam, Pak. Kata Allah, sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa. Dan bacaan di malam hari Al-Quran, warattilil Qur'ana itu, dan bacaan di malam hari itu lebih berkesan. Ya, dengan buka surat Al-Muzammil. Karena sholat malam itu menguatkan jiwa. Kenapa jiwa-jiwa sekarang lemah? Kenapa jiwa-jiwa sekarang malas, Pak? Termasuk lari-lari, Pak. Dibully sidik, Pak. Sekarang itu kasusnya bulian ya, Pak. Sekolah ini diloke sidik sakit hati, Pak. Kenapa? Karena jiwa-jiwa yang lemah, jiwa-jiwa yang lemah. Di satu sisi harus dinasihati yang membuli, sekelok-loke. Tapi satu sisi keluarga panjenengan atau anak tadi harus dididik jiwanya, Pak. Kanjeng Nabi dibully juga, Pak. Gitu, Pak, sejarahnya. Dibully, Pak, sama orang kafir Quraisy, dibully, Pak. Bahkan yang sering kita dengar terkenal itu apa, Pak? Di Taif ya, Pak. Sudah berdakwah di Mekah, mboten enten sing nampi, Pak. Mboten enten sing nampi, mboten enten sing tumut. Akhirnya apa? Kalih anak angkatnya, Zaid bin Haris itu dia pergi 70 km ke negeri Taif, Pak. 70 km kan pergi pundi, Pak? Solo ya, Pak. Pundi, Pak? Pernah kan Solo? Kan Solo, Pak. Misalnya 70 gimana, Pak? Kita pelaku, Pak. Tekan mono, ya Pak. Dugi Taif dilempari, dibully, Pak. Sampai luka-luka, kemudian bersandar di bawah pohon kurma. Allah Maha Pengasih, Pak. Dikirim 2 malaikat. Dikirim malaikat, Pak. Kalau mau kami angkat gunung ini untuk mengangkat apa? Ditumpahkan kepada yang membuli tadi, Pak, maka kami lakukan. Apa kata Rasulullah, Pak?
jangan oleh malaikat dibiarkan gitu. Karena apa? Jiwanya kuat. Nek kula lan panjenengan pripun? Ya kita angkat iki untuk nosisan kan atau membalas bulian itu. Terus sholat di malam hari menguatkan jiwa. Jadi Allah membagi malam dan siang. Waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan malam untuk istirahat dan siang untuk mencari penghidupan. Itu rumusnya ngoten Pak. Nanti kalau ada yang lain itu kaidah fikihnya nanti dipelajari lagi. Contoh seperti sholat Pak. Sholat itu duhur katakan jam 12, asar jam 3. Ternyata asar kali duhur itu jam sekawan. Boleh betul Pak? Rumusnya kan betul. Nih suatu saat boleh duhur jam sekawan. Karena ada apa? Ada uzur, yaitu safar perjalanan. Duhur sama asar boleh dijamak kan betul. Terus rumusnya adalah malam untuk istirahat, siang untuk mencari penghidupan. Kalau ini sama matarakan Pak, boleh begadang kalau tiga kelompok ya Pak. Satu begadangnya suami sama istri Pak, jadi suami dan istri ngopi bareng, nah itu sampai malam kan pagi boleh Pak. Yang kedua begadangnya ahli ilmu, pengajiannya tinggi Pak, sampai subuh boleh. Yang ketiga nomor musyawarah tentang kepentingan umat yang harus segera diselesaikan malam ini, itu boleh Pak. Selain itu buat terangsang. Nah kalau rondo, nah itu nanti dikembangkan ilmu fikihnya. Rondo menjaga keamanan berarti menjaga umat ya Pak. Untuk kepentingan umat dan seterusnya. Jadi Allah membagi siang dan malam Pak. Terus mohon tulan panjenengan, yang saya saran-saran Pak, memanfaatkan hari demi hari sak lembar. Alhamdulillah lembaran ini penuh dengan amal soleh, betul Pak. Lembaran ini dengan penuh amal soleh, betul Pak. Kulo gadah murid Pak, kulo ulang bendina niku. Bukunya cek utuh Pak, resik. Cek utuh, Mas. Lah catatan di betul enten Pak. Lah kok ora nyatet? Nggih, guru ngoten niku Pak. Jadi lembaran ini betul kan lari nek lari cerdas gitu. Gurune mulang misalnya yang penting dicatat betul ya Pak. Mungkin karena masih pintar Pak, ini baru pelatih ini betul mudah nih, betul mudah. Jadi lembaran ini betul Pak, hari ini penuh amal soleh, besok penuh amal soleh. Nanti ini tuh betul Pak, bengi itu betul. Kalau bangun tidur kayak ngomong terus ngomong. Sekali-kali dihitung Pak, ampun duitnya ngomong sih dia. Tapi ngomong amal soleh, sekali-kali ngitung. Saya dulu pernah ngitung Pak, tapi saat ini jarang ngitung Pak. Cuma kalau berbuat salah kemudian banyak istighfar. Ada nasihat dari sahabat tabiin juga Pak, namanya beliau adalah sahabat Fudail bin Iyad. Sahabat Fudail bin Iyad itu bertemu orang tua Pak, bertemu dengan orang tua. Kalau bahasa kelolaan panjenengan itu ditanya Mbak, umurnya pinter Mbak. Nah si Mbak ini kok medel mau pun cecak ya Mbak, pun cecak ya Mbak, medel mau Pak. Terus kemudian diberi nasihat oleh sahabat dari kalangan tabi'in Fudail bin Iyad. Nasihat ini sangat luar biasa Pak. Nasihatnya tentang Mbak, perbaiki sisa usia jenengan, Allah akan ampuni usia yang telah lalu. Kalau jenengan tidak mau memperbaiki sisa usia jenengan, maka Allah akan hukum usia-usia yang telah lalu. Itu Pak. Berarti juga benar kalau ada orang misalnya kok umurnya tinggal 1 tahun atau 1 bulan bahkan 1 hari, kok dia mau memperbaiki usianya itu Pak, untuk ketaatan kepada Allah, kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, maka Allah akan ampuni sisa usia yang telah lalu. Pernah mendengar ya Pak, sering kita singgung juga, orang yang diampuni Allah karena membunuh kita 100 orang. 100 orang, apakah dia sudah berbuat amal soleh Pak? Belum Pak, baru niat saja. Kan riwayatnya dia tanya sama ulama, Pak, atau bahasa, saya telah membunuh 100 orang. Tadinya 99, tapi saya tanya sama pendeta itu, katanya tidak diampuni ya, saya bunuh sekalian 100 orang.
Apakah dosa saya diampuni? Ya, dosamu diampuni, tapi jangan di sini. Kamu pergi ke kampung sana. Kalau ke kampung sana, itu kamu akan nanti baik. Kamu sini hukuman meneh. Bahasanya bahasa kita. Kamu jangan di kampung sini, ke sana Pak. Akhirnya dia jalan, baru 2/3 perjalanan sudah diambil oleh Allah. Singkat kisah, dosanya diampuni. Luar biasa. Maka sungguh luar biasa kata sahabat tabi'in Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, sisa usia kita berapapun perbaiki, maka Allah akan ampuni usia yang telah lalu, apapun dosanya Pak. Dosanya apapun, membunuh 100 orang Pak, ini enten sing tahu bunuh mau betul enten Pak, berarti lebih berhak mendapatkan ampunan. Maka Allah akan ampuni dosa apa? Sisa usia yang telah lalu. Tetapi kalau engkau fulan tidak mau memperbaiki, maka Allah akan hukum usia-usia yang telah lalu dan yang telah dilampaui tidak mau memperbaiki. Maka yang ngapunten Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo sarang-sarang lawan panjenengan selalu memperbaiki hari demi hari. Itu ada keistimewaannya sendiri. Setiap hari ada, malam ada istimewanya sendiri, siang ada istimewanya sendiri, bahkan fajar pagi ada istimewa sendiri. Nabi berdoa setiap pagi Pak, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku di pagi hari. Berarti siapa yang bangun pagi mengerjakan apapun di pagi hari, maka akan diberkahi Allah. Berkah itu artinya ziyadatul khair Pak, penuh dengan kebaikan. Maka kalau ada orang nikah, doa kanjeng Nabi, oke, barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, berkah ya. Jadi semoga penuh dengan kebaikan. Setelah nikah penuh dengan kebaikan, itu artinya berkah. Tandanya berkah itu tambah kebaikannya, tambah ketaatannya. Lolan panjenengan gadah sepeda motor baru Pak, kok tambah kebaikannya, berarti berkah Pak sepeda motor. Lolan panjenengan tadinya tidak punya mobil Pak, punya mobil, kok tambah kebaikannya, itu berkah Pak. Lolan panjenengan diwingi badi 2.000 Pak, baru saat ini badi 2 juta, terus tambah kebaikannya, itu namanya berkah Pak. Itu namanya berkah. Jadi tandanya berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maka orang yang beriman hari demi harinya ngoten. Satu hari berkah, besok berkah, besok berkah. Maka kalau panjenengan pernah mendengar atau sering Pak, siapa orang yang rugi itu yang hari ini sama dengan kemarin. Siapa orang yang celaka itu hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu orang celaka dan seterusnya. Siapa orang yang beruntung, yaitu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Terus hari-harinya monggo diisi Pak, karena Allah istimewakan Pak. Tidak hanya satu hari, tapi pagi saja ada istimewanya, siang juga punya keistimewaan, sore juga punya keistimewaan, apalagi malam banyak keistimewaan. Kemudian pekan itu juga ada waktu-waktu yang istimewa untuk kita manfaatkan Pak. Dalam satu pekan itu kan ada 7 hari Pak, dimulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Satu pekan itu ada waktu yang istimewa, waktu yang diberkahi Allah, waktu yang kalau lolang panjenengan nanti beramal, amalnya lebih baik daripada hari-hari yang lain. Itu hari apa Pak? Hari Jumat. Hari Jumat adalah hari rayanya hari Jumat. Terus lolang panjenengan melalui hari Jumat itu adalah hari ibadah Pak. Hari ibadah, amal-amal dilipat gandakan pahalanya. Dan di hari Jumat ada sholat Jumat yang wajib bagi laki-laki. Dulu Pak, dulu ada kaum yang diberi oleh Allah hari ibadah, yaitu hari Sabat, hari Sabtu, yaitu kaum Yahudi Pak. Kaum Yahudi itu syariatnya dari Allah itu kalau hari Sabtu dilarang bekerja, boten angsal kerja karena hari ibadah. Dan pekerjaan mereka, orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu mencari ikan di laut Pak.
mencari ikan di laut. Jadi kalau hari Sabtu tidak boleh Pak, dilarang bekerja, harus ibadah. Tetapi Allah uji Pak. Allah uji ikannya tidak ada di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat tidak ada Pak. Ikannya dikumpulkan Allah di hari Sabtu, sehingga mereka Pak bingung Pak, aduh ini boleh iwak Senin, Selasa, Kamis, mboten enten iwak yang Setu, maka Setu niku diberitakan kan apa? Ibadah diuji oleh Allah. Akhirnya apa? Mereka ngakali Pak, jaringnya dipasang Jumat sore, dientas Minggu esok, dientas Minggu esok. Dan ini ngakali Pak, ngakali syariat. Betul, jaringnya dipasang Jumat sore Pak, kemudian mendetek itu Minggu esok, tapi kan ikannya ikan Sabtu Pak. Ya, ikannya ikan Sabtu. Maka apa Pak? Jangan buka pakai surat Al-Baqarah ayat 65, surat Al-A'raf ayat 166. Allah azab mereka, dirubah jadi kera, terus diazab. Nauzubillah. Kenapa? Dikon pengen kerja kon ibadah, malah tetap jek ngakali iwake Pak. Nanti kebetulan san. Nanti ngakali syariat betul san. Lolan panjenengan hari Jumat bukan tidak boleh bekerja, tetap angsal kerja. Nah ini hebatnya umatnya Rasulullah. Hari Jumat, nah orang Yahudi dulu betul angsal ibadahnya bukan kerja, tidak boleh, harus ibadah, leren kerja satu minggu. Tapi umat Islam karena berkah dari Rasulullah SAW, angsal kerja. Nek dipanggil untuk sholat Jumat, kita bergegas Pak. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Hei orang-orang yang beriman, apabila dipanggil fas'au ila dzikrillahi fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait, dipanggil untuk sholat Jumat, maka segera Pak, agi-agi Pak, dan ditutup urusan jual beli dilereki, urusan apapun leren Pak. Kita fas'au itu ketika para ahli tafsir kita cekak-cekak Pak, ampun lenterak itu kita cekak-cekak dugi masjid, ampun ngantos didahului nama khotib berdiri. Dan beri pun teko kabeh ya Pak. Nah sing dereng teko boten dirubah jadi niku mau Yahudi nggih. Umat Rasulullah yang sing dereng dugi nggih pahalanya apa? Berkurang. Bahkan sia-sia sholat Jumatnya. Kenapa? Khotib sudah berdiri, tandanya gini, alhamdulillahirabbil alamin. Daftar hadirnya itu tutup kali malaikat, karena malaikat juga ikut nomor. Jadi umat Islam hari Jumat tetap boleh bekerja, tapi nanti kalau sudah dipanggil untuk sholat segera ke masjid Pak. Kemudian Allah berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholatnya, segera bertebaran lagi di muka bumi mencari fadlullah. Fadlullah itu karunia Allah, mencari rezeki Pak. Kalau tadi orang Yahudi dilarang bekerja, kalau ini boleh bekerja, tapi kalau pas mau sholat Jumat segera ke masjid, nanti dari masjid langsung bertebaran lagi di muka bumi. Fadlullah, cari rezeki, disebut fadlullah. Ketika ikut para ulama, fadlullah itu karunia Allah yang utama. Maka kalimatnya menggunakan fadlullah, keutamaan dari Allah. Maka kalau panjenengan kalau sudah sholat Jumat kemudian mencari rezeki, maka sungguh Pak, rezeki itu akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Rezeki itu kalau fadlullah, dirasa ketika ulama itu Pak, dapat uang misalnya Pak, kalau fadlullah mendapatkan keutamaan dari Allah, mungkin yang tidak ya sehat Pak, nek tinggi untuk mendidik putranya berkah, nek tinggi nopo-nopo mendatangkan kebaikan. Ini bedanya dengan kaum Yahudi atau kaum Bani Israel dengan umatnya Rasulullah SAW. Maka di hari Jumat jangan sampai dilewatkan untuk memperbanyak amal-amal soleh di hari Jumat. Terutama malam hari ada sunnah gimana? Perintah apa? Baca surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi, perbanyak sholawat dan sebagainya. Kemudian bulan Pak, bulan juga gitu. Kalau tadi hari ada istimewanya, bulan juga ada istimewanya Pak. Di dalam Al-Quran Allah berfirman,
sesungguhnya bilangan ketetapan bilangan dalam 1 tahun itu, Allah sudah menetapkan bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yaitu nomor Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan ada 1 bulan yang utama juga, yaitu Ramadan. Jadi ada bulan-bulan yang istimewa. Nah, kelolaan panjenengan sakit memanfaatkan itu untuk memperbanyak amal soleh, karena melaksanakan ibadah atau amal soleh di bulan-bulan utama itu akan lebih nilainya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka dari itu bulan-bulan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala bahkan punya kitab sendiri, Pak, yaitu tentang keutamaan bulan-bulan dalam Islam, Pak. Bulan Muharram itu istimewanya apa, bulan Safar itu bulan apa, hari-hari yang istimewa itu apa, dan seterusnya. Ada tuntunan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengarang bukunya itu, Pak. Tapi saya baca terjemahannya, Pak, baru sedikit ya. Kalau judul aslinya kata saya atau Iful Ma'arif itu keutamaan setiap bulan, Pak, sehingga kalau panjenengan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau pasaran berarti naik pasaran pagi ini putar putih jadi serono, naik Kliwon putih, Pak, Surabaya jenengan pagi pun apa nih, dan jenengan Kliwon aku tujuan jadi serono, Pak, buatan pagi mungkin. Dan dia mau pada saat ini kirakan, Pak, nopo tesih rame nopo boten pekene kula boten ngertos. Terus lolan panjenengan cerdas di dalam nopo memilih waktu sehingga amalan yang lolan panjenengan kerjakan sedikit tapi nopo bernilai tinggi di hadapan Allah. Menawi hari Jumat, gitu. Kemudian nopo malam hari dan seterusnya, gitu. Ada waktu-waktu yang khusus Allah yang berikan petunjuk. Cuma melalui sakit atau satos karena ada amalan yang kadang-kadang dengan dibuat oleh manusia dan akhirnya menyusahkan dirinya sendiri, Pak. Amalan-amalan yang dibuat, Pak. Jadi amalan itu dilaksanakan tapi tidak ada perintahnya, sunnahnya tidak ada, sehingga merepotkan diri sendiri. Islam itu mudah, siapa yang mempersulit dalam sebuah riwayat pasti dikalahkan. Saya pernah dicurhati bapak-bapak, karena sedang galau, ibunya sering pulang malam, Pak, ngaji. Pulang itu jam 12, setengah 1, jam 11, keliling, Pak, gantian ke sana, nanti besok gantian ke sana, gitu. Dan ngajinya gimana nih kok? Dia curhat, Pak Tris, ngaji tanglet, yang santri ini udah ngaji gitu. Bapak yang video ini pripun. Nah, terus akhirnya saya tanya, nah ngaji ini kok buatan kali jenengan? Sampai malam, Pak. Boleh, Pak, ngajinya sampai malam boleh, tapi kalau istri harus minta izin suami, Pak. Jadi kalau ibu-ibu menawi ajak pedal wajib izin kali sama suami, karena dia punya kewajiban, punya hak dan seterusnya. Itu keutamaan hari-hari atau apa, bulan, setiap bulan ada waktu-waktunya. Kalau itu tidak ada tuntunannya, kalau tidak ada tuntunannya, lebih baik dipakai untuk yang lain, Pak, yang lebih bermanfaat dan lebih sunnahnya ada, misalnya itu istirahat untuk dan lain sebagainya. Dan kalau ini sambung kita bahas tentang fikih prioritas, ya, tentang amalan apa yang harus didahulukan dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Salah satu contoh, mendahulukan yang wajib di atas yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah dilakukan dengan penuh, ya, Pak, yang wajib ditinggalkan. Contohnya, mohon maaf, Pak, untuk ilmu seperti ini, Pak, ngaji sarang-sarang yang ini hukumnya wajib, Pak, ngaji untuk ilmu, Pak, wajib. Jadi sampai-sampai siapa yang menuntut ilmu satu bab, dia paham, dia pelajari, itu diamalkan, lebih baik daripada sholat sunnah dengan 1000 rakaat. Menuntut ilmu wajib, dan ini kebiasaan orang soleh dahulu. Mereka sering menuntut ilmu. Bahkan setan lebih takut dengan ahli ilmu daripada ahli ibadah.
ibadah. Orang yang menuntut ilmu lebih dia takuti daripada orang yang ahli ibadah. Lebih, karena dia orang berilmu nanti lama-kelamaan akan jadi baik, Pak, dan akan memperbaiki orang lain, Pak. Ngandani, oh kamu jangan seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Tapi kalau orang ibadah tanpa menuntut ilmu, ya lama-lama nanti akan tersesat, okay? Karena tidak menuntut ilmu. Maka wajib menuntut ilmu hukumnya. Dengan menuntut, insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kalau panjenengan sakit memanfaatkan hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun, sehingga bermanfaat. Kados penghasilan, Pak. Sakit ya harian duwe, pekanan duwe, bulanan duwe, Pak. Pensiun mesti digaji, Pak. Komplit ya, Pak. Mungkin jenengan sedo sakit di amal solehnya mengalir tuh, Pak. Nggih, napa nih? Ilmu yang bermanfaat, jenengan amal jariah, jenengan nyumbang karpet ini selama karpet dipakai, amal mengalir sampai alam kubur, Pak. Sampai apa? Hari ini kiamat. Jenengan nyumbang mic-nya jadi pakai, Pak. Jenengan sedo terus mengalir, Pak. Okay. Jenengan nyumbang gelasnya masih dipakai jamaah untuk unjukan bareng pengajian yang tadi, Pak. Nah, itu gelasnya dipakai untuk amal soleh, Pak. Nomornya duit perusahaan gelas. Dan dia ada sarung diparingke, masya Allah, itu amal jariah. Jariah ini awet dan tidak habis. Nomornya tanahnya tadi, tanah diwakafkan di masjid, sing ngaji kata, sing sholat kata, berapapun jumlah amal soleh di masjid itu akan dikirim kepada orang yang wakaf tanpa mengurangi amal soleh setiap yang sholat di sini. Luar biasa. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu gaji pensiun, Pak. Penghasilan jenengan bulanan, harian, jam atau tahunan, Pak? Kata nggih, penghasilan kok iso bulanan, harian, mingguan, oh, masya Allah, luar biasa. Mungkin wonten manfaatipun yang manten, mungkin Allah ini manfaat ini, ya Allah. Allah sedanten, mungkin tetap subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.